menetapkan DPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan SH LLM. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Bapak Imam Hidayat SH MH. Yang kami hormati Bendahara Umum DPN Peradi, Ibu Insinyur Esterina D. Ruru SH. Yang kami hormati Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Bapak Muhammad Daud Bereh SH. Yang kami kasihi calon Ketua DPC Peradi Jayapura periode 2022-2026, Bapak Dr. Randos Aloysius Renwarin SH MH. Calon Sekretaris DPC Peradi Jayapura periode 2022-2026, Bapak Christian G. Pioh SH CLA. Calon Bendahara DPC Peradi Jayapura periode 2022-2026, Ibu Iriana Guna Setiati SH MH, serta para calon pengurus DPC Peradi yang kami banggakan. Kita akan memulai acara pelantikan Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Jayapura periode 2022-2026 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 bertempat di Hotel Grand AB Jayapura, Papua dengan mengambil tema Peradi sebagai rumah bersama advokat bersinergi dalam penegakan hukum di bumi cendrawasih. Mengingat keterbatasan situasi dan kondisi saat ini, maka acara kami selenggarakan secara daring. Bapak dan Ibu yang terhormat, marilah kita naikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya, sehingga kita dapat menghadiri dan menyelenggarakan acara pelantikan pengurus Peradi DPC Jayapura periode 2022-2026 ditandai dengan tarian selamat datang. Penyerahan pataka, 7. Penyerahan surat keputusan, 8. Sambutan, 9. Penyerahan cenderamata, 10. Doa, 11. Lagu Bagimu Negeri, 12. Penutup. Untuk penegakan hak hukum khususnya hak asasi untuk di Papua, saya kira kita sudah jalan. Sudah sejak pengadilan kasus rasis kemarin dan berbagai kasus yang ada terjadi, dan ketika rakyat mengalami penindasan, yang jelas kita akan berdiri mendampingi mereka dalam proses keadilan di negeri ini. Terima kasih. Oke. Pertama, kita mengucapkan rasa syukur dan terima kasih akhirnya bisa terlaksana pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Jayapura periode 2002-2026. Saya menyampaikan salam dulu ya, tapi salam yang umum aja ya. Selamat sore semuanya. Salam sejawat untuk semua para advokat yang ada di Jayapura, khususnya yang hadir dalam acara pelantikan ini. Semoga kita tetap sehat walaupun pandemi masih belum berlalu, dan karena pandemi maka kita bertemu melalui virtual atau online. Tapi saya kira tidak mengurangi keabsahan, khususnya semangat yang tadi disampaikan baik oleh Ketua Panitia maupun Ketua Cabang yang baru dilantik. Selanjutnya saya menyampaikan selamat. Ya. Kalau tadi dikatakan ini sudah mulai tahun 2018, nah artinya bahwa karena ada yang ditunggu biasanya. Ya.
yang ditunggu, makanya kemudian agak lambat. Dan setelah sampai maka harus langsung berlari, ya. Kalau istilahnya Pak Jokowi, kerja gitu ya, harus kerja. Jadi apalagi Pak Ketua Cabang yang baru menyampaikan sinergitas, ya, untuk menghadapi masalah hukum, ya, yang banyak terjadi di Papua. Karena Papua kaya. Andai kata Papua kaya, mungkin nggak ada masalah hukum, mungkin nggak ada orang yang membuat permasalahan gitu ya, dalam rangka mendapatkan kekayaan itu. Nah, karena itu maka hukum adalah pelindung, ya, yang hukum adalah yang bisa memfasilitasi orang memperjuangkan haknya, yaitu melalui para tangan para advokat. Barusan sebelum pelantikan ini kami tadi kedatangan tamu, ya, saudara-saudara kita, saudara kalian juga tentu, yaitu pimpinan MRP, ya, Majelis Rakyat Papua, menyampaikan kepedulian, keprihatinan dan yang mereka perjuangkan yang berkaitan dengan pemekaran, ya, di daerah Papua. Kami mendengar, ya, aspirasi itu sebagai organisasi profesi dan sebagai advokat, dan dari situ kami menangkap betul, ya, apa yang dikatakan Ketua Cabang tadi, permasalahan cukup besar di sana, baik yang sudah aktual maupun yang potensial. Nah, oleh karena itu maka kehadiran DPC yang baru dilantik, ya, Papua, Jayapura, harus terus berlari dan bekerja. Tadi diserahkan oleh Ibu Bendung, Bendahara Umum, ya, Ibu Insinyur Esterina Rudu, program kerja, ya, ini program kerja Dewan Pimpinan Nasional Radi RBA bersama-sama dengan cabang tentunya, jadi seluruh atau segenap Radi advokat rumah bersama advokat, yaitu pokok-pokok haluan program kerja 2020-2005 dengan tema advokat sebagai bagian kekuasaan kehakiman, satu keadilan dan satu DKP menuju standar profesi yang tunggal. Itu visi, ya, itu visinya. Nah, di dalamnya itu ada program dalam bentuk haluan. Nah, oleh karena itu saya sarankan setelah pelantikan ini adakan rapat kerja atau semacam itu dan membahas mengenai program ini dan apa yang bisa dilakukan oleh DPC Pradi Jayapura untuk mewujudkan, ya, visi tadi yang saya sebutkan itu. Jadi ini pokok-pokok haluan atau panduan, nanti rincian-rinciannya itu nanti bisa dijabarkan dalam rapat anggota. Ya, jadi saya sarankan kepada pimpinan, ya, pengurus yang sekarang ini adakan rapat anggota, itu penting, dan sekaligus agendakan membahas program ini. Kemudian ada beberapa hal dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan berkaitan dengan sebagai pimpinan cabang, ya, sebagai cabang Radi, ya, yang secara resmi telah dilantik hari ini, banyak hal yang harus dilakukan, ya, banyak hal yang harus kita hadapi yang merupakan tantangan kita sekarang. Mungkin saya mulai dulu satu klarifikasi, ya, yang berkaitan dengan perkara-perkara di dalam organisasi advokat sekarang ini, ya. Dan barangkali juga baca ada putusan Mahkamah Agung tidak berkaitan dengan kita secara langsung karena itu perkara internalnya tetangga kita, ya, yang sering disebut dengan Radi Soho, di mana ada satu anggota yang menggugat pimpinannya, DPN-nya termasuk, ya, dan secara singkat keabsahan, ya, itu dipersoalkan karena perubahan anggaran dasar itu tidak sesuai dengan aturan. Seorang anggota di Deli Serdang sana dan kemudian di PN dan PT dan Mahkamah Agung mengatakan dia benar, ya, bahwa
pimpinannya yang sekarang yang 3 tahun ya, 3 tahun untuk 3 periode itu tidak diperkenankan ya. Jadi perubahan untuk membenarkan 3 periode itu tidak sah menurut hukum, dan kemudian itu sudah dinyatakan. Dan saya kira ini menjadi tantangan buat kita, khususnya tadi ketika menyebut rumah bersama advokat ya. Maksudnya adalah bahwa kita sebagai rumah bersama advokat, bagaimana caranya harus kita menyatakan secara terbuka dan menginformasikan bahwa ini rumah itu siapa saja kita terima ya. Kita terima dengan baik, kita terima dengan senang hati. Jadi buka pintunya ya supaya mereka masuk ya. Andai kata mereka ada keresahan, ada kerisauan dan lain sebagainya ya. Andai kata itu yang terjadi, saya kira layani mereka, permudah mereka supaya mereka masuk di dalam rumah bersama advokat. Karena memang ini merupakan semangat ya. Karena lahirnya juga Peradi Rumah Bersama Advokat berangkat dari Munas di Makassar, yang terjadi perbedaan pendapat, ya akhirnya kan Peradi kan menjadi 3 ya, sebagaimana diketahui, walaupun katanya ada yang lain, tapi yang langsung ya dari Munas Makassar adalah itu Soho, kemudian SAI ya, Suara Advokat Indonesia, dan kita langsung dari sana. Nah, dalam perbedaan pendapat itu kita sepakat bahwa kita harus perlihatkan, kita harus lakukan rekonsiliatif ya. Jadi semangat rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu kita terjemahkan dengan rumah bersama advokat. Jadi datanglah ke sini kan gitu ya. Kita akan terima, karena di Makassar itu ya tempat Munas itu ditetapkan secara resmi oleh pleno itu adalah di ruangan pinisi yang ada di hotel Clarion ya di Makassar. Sampai terakhir kita yang ada di situ. Jadi artinya yang ada di rumah itu. Dan orang-orang itu pada pergi ya, ada yang sampai ke Pekanbaru 6 bulan kemudian atau lebih gitu ya. Ada juga yang di ruangan yang lain ya, itu Said di ruangan yang lain. Yang Soho itu di Pekanbaru kan kemudian melakukannya. Jadi kita mengatakan bahwa kita semangatnya rekonsiliasi ya. Jadi kita ini sejawat, kita ini bersaudara ya. Jadi makanya kita sebut rumah bersama advokat. Itu bukan nama sebenarnya ya. Nama organisasi kita itu Peradi. Bukan rumah Peradi rumah bersama advokat, tidak begitu. Nah, ini rumah bersama advokat ini lebih kepada semangat perdamaian, semangat rekonsiliasi yang dikedepankan. Nah, oleh karena itu, jika ada yang resah, jika ada yang memerlukan perlindungan, memerlukan rumah, ya dibuka pintunya, very welcome, ya kita itu terima dengan baik. Nah, yang kedua, ada juga yang mengkampanyekan seolah-olah kita tidak sah, gitu ya. Jadi sekaligus memberikan informasi karena kita kasasi kita ditolak di Mahkamah Agung, ya. Dengan ketika kita digugat oleh Sogo ya, di PN kita menang, di PT disebut mereka menang ya, tapi juga nah ini poinnya nanti di PT ini dan di Mahkamah Agung kasasi kita ditolak. Jadi bunyi dari pengadilan tinggi ya, putusan pengadilan tinggi amarnya, mereka minta yang pertama kita melakukan perbuatan melawan hukum ya, itu ditolak. Kemudian diminta kita tidak boleh seperti ini mendirikan cabang-cabang, itu ditolak ya. Yang ketiga, kita tidak boleh melakukan PKPA, pengangkatan advokat dan sumpah, itu ditolak. Itu eksplisit itu ditolak. Yang terakhir diminta supaya kita nggak boleh pakai nama Peradi, itu ditolak. Jadi ini yang inkrah ya. Jadi yang dimenangkan atau dikabulkan adalah yang tadinya di putusan pengadilan negeri bahwa dia tidak punya legal standing untuk menggugat karena memundurkan Munas yang di Makassar itu adalah tidak sesuai dengan anggaran dasar, maka itu tidak sah kan gitu.
itu di dalam PN, jadi tidak punya legal standing menggugat kita. Nah, itu yang diperbaiki. Ya dia punya legal standing lah, karena dengan KMA 73 semua udah dilayani oleh Mahkamah Agung kan begitu. Jadi dengan kata lain sebenarnya ya dia sah, kita sah, semua sah kan sekarang sesuai dengan konsep surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73 ya tahun 2015 ya 2015 setelah Munas di Makassar itu. Jadi dengan kata lain secara de facto sudah diakui multibar sebenarnya, multibar. Sudah artinya sudah terdiri dari banyak organisasi. Nah, pertanyaannya sekarang apakah ini salah ya? Apakah ini salah? Dan apakah harus kemudian disatukan lagi kan begitu? Nah, ada yang mengatakan bahwa itu single bar dalam arti disatukan lagi ya. Nah, saya sudah menulis buku tentang itu ya, ada advokat, saya kira boleh juga nanti itu dibahas nanti di Jayapura. Single bar kita setuju, kita dukung dalam single bar. Jadi nggak usah kita mendikotomikan antara multibar dan single bar. Kita setuju single bar, tapi ditujukan kepada standar profesi, bukan kepada kekuasaan atau kewenangan, ya seperti yang disimbolkan mereka ada kewenangan harus ada di satu tangan. Saya katakan organisasi advokat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Advokat tujuannya adalah meningkatkan kualitas profesi advokat, itu yang disebutkan, bukan untuk menambah anggota sebanyak-banyaknya atau menjadikan organisasi menjadi pokoknya kekuasaan yang absolut lah ya, bukan gitu. Tapi meningkatkan kualitas profesi itu yang dikatakan. Nah, yang sejalan dengan kualitas profesi advokat adalah standar profesi. Nah, itulah sebabnya kita sudah menginisiasi dulu ada satu deklarasi yang disebut Deklarasi Warung Daun Cikini, di mana setidaknya ada 12 organisasi advokat setuju bahwa single bar dalam arti standar profesi. Jadi bukan dengan kewenangan. Karena kewenangan yang absolut itu akan potensial juga berkelahi karena pens tempora, ya. Itu Lord Acton kan bilang absolute power per absolutely, ya. Jadi karena sejarah menunjukkan begitu dari mulai Radin, Kadin, Peradi, kemudian maka kita sebagai scholar, karena yang namanya profesi ini kan adalah scholar ya, para expert ya, sarjana semua, maka kita harus cari konsep yang pas ya. Jadi kalau turunan dari undang-undang advokat meningkatkan kualitas profesi advokat adalah standar profesi yang tunggal. Nah, oleh karena itu maka yang kita butuhkan bukan seluruh organisasi disatukan di dalam satu wadah, bukan itu yang penting, tapi standar profesinya. Nah, ada yang lebih cepat lagi sebenarnya adalah kita satukan Dewan Kehormatan Pusat, ya, satu Dewan Kehormatan Pusat. Nah, itu ini paling tidak 60% ya persoalan sudah selesai. Nah, kalau ditambah lagi dia sebagai qualifying board, sebagaimana Law Society di Singapura, di Malaysia dan beberapa tempat. Jadi rekrutmen advokat, pengangkatan advokat itu ya distandarisasi juga ya selain kode etik. Maka saya kira persoalan sudah selesai. Dan menurut saya ini yang lebih tepat, yang sesuai dengan konsep Law Society di Malaysia misalnya dan Singapura. Tapi utamanya Malaysia yang saya lihat qualifying board itu dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Standar profesi itu anggotanya adalah rektor perguruan tinggi dan presiden Bar Association. Jadi akhirnya dia berwibawa. Karena sekarang kan kita rasakan juga sekarang ini, tapi bukan karena perpecahan ini. Tadi sinergitas, tadi poinnya kan yaitu sinergitas. Artinya sinergitas kita sebagai penegak hukum, ada penyidik, ada penuntut umum, ada hakim, sinergitas. Tapi di dalam prakteknya sering terjadi tidak setara. Padahal undang-undang bilang kita sebagai penegak hukum maksudnya setara dengan aparat penegak hukum yang lain. Nah, itu karena standar profesi kita menurut saya kita belum berhasil kita tunggalkan atau single bar dalam arti standar profesi. Maka di sana sini banyak advokat yang berpraktek tidak standar dan kemudian
pengawasan dan kemudian disiplin dan penegakan kode etiknya nggak bisa berjalan dengan efektif. Andai kata diterima konsep kita, sebagaimana kita isikan di dalam program ini, satu dewan kehormatan aja dari seluruh organisasi, nanti ditambahkan lagi tahap berikutnya sebagai qualifying board, ya, untuk menentukan standar itu, maka persoalan sudah selesai. Jadi ini konsep kita, perjuangan kita sebagai organisasi advokat, sebagai bar association menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan dengan begitu maka organisasi ini bisa meningkatkan kualitas para advokat, dan dengan demikian dia bisa melayani masyarakat, utamanya seperti di Papua. Persoalan-persoalan hukumnya itu yang aktual itu banyak sekali, pelanggaran HAM, ya. Tadi demokrasi kan harus batas-batasnya itu kan adalah negara hukum, dan advokat adalah bagian dari negara hukum. Bahkan yang potensial karena Papua kaya. Nah, oleh karena itu maka langsunglah berlari, ya, bekerja, ya, setelah pelantikan ini, dan soal keterlambatan sedikit seperti saya katakan tadi di awal, mungkin karena ada yang ditunggu, yaitu konsolidasi yang lebih baik, ya, untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu sambutan saya secara singkat. Sekali lagi selamat untuk para pengurus yang baru dilantik. Langsunglah bekerja besok pagi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore semua.